Oke, sekarang di sini kita akan membahas cara membuat creative matrix. Di sini, ketika Anda merasa bahwa ide semua orang jatuh pada area yang sama, inilah saatnya untuk meros batas pemikiran Anda. Nah, di sini ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan creative matrix. Untuk membuat creative matrix sendiri dibutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Orang yang dipakai itu 3-5 orang untuk membuat creative matrix ini. Oke, sekarang kita akan masukin bagaimana membuat creative matrix. Di sini tujuan dari proses ideasi yaitu memproses pemikiran dan ide seluruh anggota tim guna menciptakan sesuatu yang lebih besar. Akan tetapi tanpa konteks dan praktik, kita akan menghadapi kesulitan untuk memperluas pemikiran. Basically, creative matrix merupakan alat untuk mendorong Anda berpikir secara divergent dengan memunculkan ide-ide berdasarkan beberapa kategori diskret. Tentunya ketika menggunakan tool ini, Anda bisa merancang matriks berdasarkan kriteria desain Anda sendiri, pasar yang ingin Anda masuki, dan konsumen yang ingin Anda layani. Untuk merancang creative matrix sendiri bisa digambarkan dengan cara gambar kotak pada kertas yang terdiri dari maksimal 5 baris dan 5 kolom. Kemudian beri pertanyaan how might we. Untuk setiap kolom tentukan segmen konsumen baik yang sudah ada maupun baru. Nah, kemudian pada setiap baris tentukan juga teknologi, alternatif solusi ataupun proporsi nilai. Anda juga dapat mengosongkan kolom atau baris terakhir sebagai wildcard yang dapat diisi dengan ide-ide terbuka. Yang mungkin ide tersebut tidak termasuk dalam kategori manapun. Setelah membuat matriks, Anda dapat melakukan proses ideasi. Ajak setiap anggota Anda untuk memberi ide secara acak dan cepat dengan menuliskan pada sticky note yang kemudian ditempelkan pada sel-sel matriks. Anda dapat menggunakan tulisan atau gambar. Tujuan dari tahap ini adalah mengisi setiap sel pada creative matrix setidaknya dengan satu ide. Nah, untuk mendorong setiap anggota memiliki lebih banyak ide, berikanlah 1 poin untuk setiap ide yang mereka usulkan. Jadi, semakin banyak ide yang mereka usulkan, semakin tinggi juga poin yang mereka dapat. Nah, di situ juga dapat ditentukan pemenangnya. Nah, kemudian setelah setiap sel terisi dan waktu sudah habis, periksa kembali ide-ide yang disampaikan. Misalnya setiap anggota tim untuk berkumpul di sekitar matriks seolah-olah mereka mengamati sebuah lukisan. Nah, kasih mereka waktu untuk melihat hasil pekerjaan masing-masing anggota. Kemudian mintalah setiap anggota untuk memilih 1-2 ide yang mereka suka. Kemudian pilihlah satu ide yang dinilai paling menjanjikan untuk lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya ada namanya step by step guide. Di sini langkah-langkah yang pertama yaitu sebelum Anda memulai, yang pertama Anda pastikan yaitu rancang lingkungan yang nyaman, tentunya bukan ruang rapat. Nah, di sini ada beberapa checklist yang harus Anda siapkan. Yang pertama, atur lingkungan santai, positif, dan pribadi. Yang kedua, siapkan spidol dan kertas untuk semua anggota. Yang ketiga, cetak atau gambar kanvas pada lembar kertas besar. Kemudian yang keempat, siapkan sebaik-baiknya sticky notes dan spidol. Yang kelima, sediakan waktu 15 menit tanpa gangguan. Nah, langkah yang kedua yaitu ideasi. Nah, pada tahap ini mintalah setiap anggota tim untuk mengamati setiap sel secara individual dan mencari ide tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, isi matriksnya. Tanya kepada setiap anggota apa ide mereka dan mintalah mereka untuk menempelkannya pada kanvas. Nah, pada tahap ini punya catatan, apabila ada kotak tertentu yang sulit diisi, pahami kembali penyebabnya. Apakah karena tidak masuk akal atau dirasa kurang familiar? Nah, apabila dirasa kurang familiar, Anda masih bisa mencoba untuk mengisinya. Jika tidak, lewati bagian tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu periksa pekerjaan Anda. Setelah Anda menghabiskan sekitar 15 menit, matriks harus cukup penuh. Nah, kemudian periksa pekerjaan Anda untuk melihat apakah Anda sudah selesai. Di sini checklistnya, yaitu ada semua sel diisi dengan ide yang masuk akal. Ide-ide tersebut didefinisikan dengan baik dan dapat direalisasikan. Dan yang terakhir, tidak ada kategori lain yang terlewatkan. Nah, untuk pada tahap ini sudah selesai. Kemudian untuk tahap berikutnya yaitu Anda harus memvalidasi ide Anda. Gunakan ide Anda untuk starting point, walls of ideas. Dan yang terakhir, gunakanlah innovation metric untuk memilih ide-ide berdasarkan nilainya. Sekarang kita akan masukin tentang tool overview. Di sini tool overview terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu categories on the left. Di sini categories on the left tambahkan hal yang berbeda yang ingin Anda munculkan. Contoh koneksi, proporsi nilai, pendapatan, model, segmen, atau ide untuk variasi hal yang sama. Kemudian yang kedua itu ada namanya customer segments up to. Di sini cobalah untuk menambahkan segmen pelanggan yang berbeda di bagian atas. Nah, dengan begitu Anda dapat menghasilkan ide untuk setiap segmen dan mengakomodasi kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga ada don't overthink it.
Anda dapat menambahkan kolom sebaik yang Anda inginkan. Namun, untuk hasil yang lebih efektif tidak disarankan untuk tidak menggunakan lebih dari 20 sel secara total. Nah, kemudian yang keempat ada namanya aim for uniqueness. Di sini munculkanlah sejumlah ide yang berbeda untuk setiap sel dan cobalah untuk menghindari jalan keluar yang mudah dengan hanya membuat variasi pada sebuah tema. Yang kelima yaitu ada namanya spice it up. Di sini untuk membumbui latihan tambahkan baris wildcard ekstra di mana tim Anda perlu menemukan ide yang tidak sesuai dengan kategori lainnya.